pengen padinya anakannya banyak, terus perawatannya murah. Nah, nih pakai pupuk ini aja ini lur. Di luas lahan 1750 meter persegi, kita ini cuma menggunakan pupuk ini. Ini berapa? Ini cuma kita menggunakan 8 kilo di pemupukan terakhirnya ya, di usia 29 HST. Dan anaknya pun ini bisa dilihat, itu anakannya itu sudah banyak, kisaran 30-an sampai 40-an. Alangkah lebih baiknya bisa langsung dicek di dalam videonya lur ya. Monggo disimak dan mampir tentunya. Ini lur pupuknya. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini pagi ini tanaman padi kita yang sekarang sudah berumur 29 HST. Dimana ini kita masih ngejar anakan ya, karena belum sesuai target. Jadi kita ini nanti akan melakukan pemupukan. Nah, untuk kali ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur jangan nontonnya sepotong-sepotong. Alangkah baiknya nontonnya ya dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan info yang akan kita berikan. Ya dulur, terus pupuk apa yang nanti akan kita berikan? Nah, untuk pupuk yang akan kita berikan nanti bisa disimak lur ya. Tapi ini sekarang kita ini ngecek lahan kita yang kemarin pada saat usia 27 HST sudah dilakukan penyepraian, dimana 29 HST ini pasti sudah merasuk atau sudah berefek gitu lur ya. Karena kan pupuk spray itu kan penyerapannya kan secara langsung. Jadi kita cek lahan kembali. Nah, dan ini untuk perkembangannya tentunya ya perkembangan anakan lur ya. Ini alhamdulillah perkembangan anakannya itu bisa tambah ini lur. Kita coba cek ya. Ini satu. Ini masih ini kayak gini nanti akan jadi anakan lur ini lur. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32 ya. Untuk di tengah lahan ini ya, ini aku tadi secara acak lur ya. Ini kan sama saja ya kayak yang ini, terus yang ini kan sama saja. Itu sudah ada anakan 32. Target kita adalah 35 sampai 45. Untuk yang di tengah-tengah kayak gini, ini kita cuma menargetkan kisaran 35 sampai 40 anakan ya. Jadi ini nanti untuk menunjang atau mempercepat peranakan itu kita akan melakukan pemupukan, yaitu pupuknya pupuk makro. Kalau kemarin kita sudah membahas pupuk mikro lur ya. Jadi antara pupuk makro dan pupuk mikro itu harus diseimbangkan. Kalau tidak seimbang nanti tanamannya itu walaupun subur tapi daunnya itu tidak bisa hijau segar atau bisa kuning-kuning gitu ya. Nah, ini kita cek lahan menengah atau ke tengah terus ya, sama saja nih lur ya peranakannya. Peranakannya pun alhamdulillah ini baik-baik ini lur. Terus untuk pupuk yang akan kita berikan itu nanti pupuk apa saja, terus jumlahnya berapa ya disimak nanti lur. Ini kita sambil mau ke apa itu? Kegalengan ya, sambil mau nunjukin pupuknya ya dulur. Kita langsung aja masuk dalam pembahasan pupuk apa yang akan kita berikan dan gimana treatment-treatment yang akan kita jelaskan supaya anakan kita mencapai target yang kita inginkan. Monggo disimak ya dulur. Mungkin pemupukan ini adalah pemupukan yang terakhir kali ya yang akan kita berikan pada tanaman kita. Karena apa?
karena kita itu peranakannya kan tujuannya atau targetnya cuma 35 sampai 45. Tapi karena tadi di tengahnya pun sudah aku hitung kisaran 30 lebih, jadi ini nanti akan jadi pemupukan terakhir. Terus pemupukan selanjutnya akan dilakukan pemupukan secara spray. Nah, untuk pemupukan kali ini bertujuan tetap masih untuk meningkatkan atau memaksimalkan peranakan, dan tentunya pupuk yang kita berikan itu juga harus berimbang ya, atau sesuai kebutuhan tanaman. Dan juga harus hati-hati lur ya, jangan sampai lengah, karena kan ini kan musimnya ya, musim banyak yang terkena bekek ataupun asem-aseman, jadi nanti bisa tanaman kita bisa kerdil ya. Jadi kita pemberian pupuknya pun itu kita harus hati-hati. Nah itu tadi. Terus pupuk apa yang akan kita berikan untuk tanaman padi kita yang sekarang sudah berumur 29 HST dengan jenis Ipare 32 ya. Untuk yang pupuk yang kita berikan ini lur, ini adalah pupuk urea dan pupuk kemarin kayak kapur gitu ya, dolomit, karena kandungannya kan CO, MgO dan Ca ya. Pupuk yang kita berikan ini dengan kandungan seperti dolomit gitu ya. Karena apa? Karena ini kan kandungannya kan Ca dan MgO, yaitu kandungan yang terdapat pada kapur pertanian ataupun kapur bangunan itu sama saja ya. Cuma bedanya itu dosisnya atau kandungannya itu lebih besar dan lebih kecil gitu aja. Nah, kenapa kita di pemupukan ini yang terakhir tetap menggunakan urea dan pupuk ini tadi atau kapur gitu aja ya aku bilangnya. Itu karena gini lur ya, kita itu mempertimbangkan kebutuhan lahan kita dan juga mempertimbangkan cuaca yang tidak menentu. Kalau cuaca tidak menentu kayak gini, otomatis nanti tanah ataupun pH-nya itu bisa drop kapan saja. Jadi kita penggunaan pupuk pun itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman ini, karena kita masih ingin mengejar anakannya supaya sesuai target. Jadi kita menggunakan pupuk ini. Nah, untuk pupuknya ini pun kita menggunakannya amat sangat sedikit loh ini. Ya, amat sangat sedikit kan lur. Ya, ini kalau bisa menebak berapa kilo. Ini kita cuma menggunakannya itu cuma 8 kilo lur, untuk luas lahan 1750 meter persegi ya. Dimana perbandingannya yaitu 50% dan 50%. Yang penting dalam pengaplikasian pemberian pupuk itu bisa menyeluruh dan bisa rata semua lur ya. Nanti jadi pertumbuhannya itu tidak doldil-doldil gitu. Kalau yang sebagian terkena dan sebagian tidak kan nanti kan ya pertumbuhannya pun tidak bagus lur ya. Jadi kita harus pinter-pinter dalam pembuangan pupuknya. Nah, untuk pembuangannya bisa dilihat ini kan langsung disebar gitu lur ya. Jangan di piuk-piukan gini ya. Kalau di piuk-piukan gini itu biasanya cuma di daerah itunya saja, nggak bisa menyebar ke lahan yang luas gitu ya. Nah, tidak lupa kalau kita ini sudah memberi pupuk, nanti sekitar 2-3 hari kita cek lahan kembali pupuknya sudah meresap ataupun belum, karena ini kan pemberian pupuk urea itu kan biasanya 3-4 hari itu sudah kelihatan lur. Beda dengan pupuk TSP ataupun pupuk fosfat ya, dia itu penyerapannya kan secara slow release. Nah, di sini pun kita itu dari awal sampai akhir itu tidak menggunakan pupuk Ponska. Karena apa? Karena kita tidak dapat jatahnya pupuk Ponska, dan tentunya ini kita cuma mengandalkan ini aja itu juga sudah baik. Untuk kekurangan nutrisinya kita mainnya di pupuk spray. Jadi ya walaupun kita tidak punya pupuk yang baik ataupun pupuk berimbang ya, kita bisa mensiasatinya gitu lur ya. Jadi pupuk langka ataupun mahal dan susah pun itu kita juga bisa mensiasatinya ya dengan cara kayak gini. Tapi tentunya ya disesuaikan dengan lahan sedulur-sedulur semua ya kebutuhannya. Kalau di sini kayak gini, tapi nanti di lahan sedulur bisa jadi kebutuhannya lebih gitu ya. Nggak cuma nggak cuma sedikit kayak lahan kita gitu. Tapi kalau pengolahannya lahan baik, insya Allah nanti ya bisa seperti lahan kita gitu loh. Nah dulur, itu tadi review kita tentang
Pemupukan pagi kali ini di usia 29 HST untuk bertujuan meningkatkan atau memaksimalkan peranakan. Nah, setelah ini nanti setelah usia 30 HST kita sudah tidak mengejar peranakan, tapi kita akan mengejar produktivitas anakan itu sendiri. Gimana cara kita mengejar produktivitasnya anakan itu? Ya, nanti bisa disimak video-video selanjutnya lur ya. Terima kasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.